hadas besar. Namun lam yajid al-ma, tidak mendapatkan air dianya untuk wudu atau untuk mandi wajib. Atau dapat air, ini ada air. Kana yadurruhu al-ma'u atau kana yadurruhu al-ma', atau ada air tapi membahayakan air itu. Yakni dia tidak bisa pakai air itu karena kondisi dia kalau pakai air itu malah berbahaya. Misalnya dia sedang sakit. Yang sakit itu menjadikan dia tidak bisa menggunakan air. Tayammama, maka dia bertayamum. Nah, tayamum ini adalah bagian dalam masalah taharah sebagai pengganti wudu dan mandi wajib ketika tidak bisa wudu atau mandi wajib. Dan tayamum ini merupakan bagian dalam Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya saja. Artinya apa? Pada syariat Rasul sebelum Nabi Muhammad, yakni pada masa Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdahulu, dalam masalah syariat hukum fikihnya, kalau mereka mau bersuci hanya menggunakan air. Dahulu itu tidak ada tayamum. Ah, Rabbi. Jadi dahulu itu pada syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka mau bersuci dari hadas besar atau dari hadas kecil, ia dengan air. Tidak ada tayamum sebagai penggantinya ketika tidak mendapatkan air. Jadi kalau wudu itu sudah ada sejak syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau wudu. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu wudu itu. Wudu bukan kekhususan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Akan tetapi umat terdahulu pun ada wudunya. Ketika mereka mau salat ya dengan wudu. Nah, tapi tayamum tidak ada pada syariat sebelum Nabi Muhammad. Apabila mereka mau wudu tidak dapat air, maka tidak ada tayamum penggantinya. Mereka harus sampai mendapatkan air. Dan apabila keluar waktu salat itu diqadha. Adapun di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apabila tidak mendapatkan air, dia bertayamum. Untuk salat di waktunya ada. Nah, maka para ulama fikih menjelaskan demikian karena itu bagian dalam Islam di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat yakni hukum fikih.
Ada beberapa masalah berbeda, beberapa hal. Tidak semua masalah berbeda. Beberapa hal itu berdasarkan wahyu dari Allah. Disebut dengan istilahnya nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh, atau hukum baru yang memang belum ada sebelumnya. Itu berdasarkan wahyu. Tapi kalau masalah akidah, maka tidak ada perbedaan antara para nabi dan rasul. Apa yang wajib untuk diyakini oleh Nabi Adam dalam masalah akidah, yaitu yang wajib diyakini oleh Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya. Kewajiban tentang beriman kepada Allah, yaitu ajaran semua para nabi dan rasul. Kewajiban beriman kepada para nabi dan rasul, itu ajaran juga para nabi dan rasul. Kewajiban beriman kepada para malaikat, itu adalah ajaran para nabi dan rasul. Jadi masalah akidah tidak ada perbedaan. Yang ada beberapa perbedaan saja, beberapa, tidak semua perbedaan dalam masalah fikih saja. Beberapa, tidak semuanya berbeda. Ada beberapa hal itu dalam masalah fikih dan dalam banyak hal ya sama. Apa yang diajarkan dalam syariat Nabi Muhammad itulah ajaran semua para nabi. Seperti masalah pernikahan, itu dalam syariat, ada dalam ajaran semua para nabi. Babi haram, itu hukum fikih, ada dalam semua ajaran para nabi. Babi itu bukan cuma di syariat Nabi Muhammad haram. Sejak zaman dahulu, babi itu memang sudah haram. Dan seterusnya. Tapi kalau masalah tayamum khusus, Allah jadikan dia hukum untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak mendapatkan air, yakni dia sehat, tapi ketika dia mau wudu, dia tidak dapat air. Ini ada perincian ya, kita tidak masuk perincian kali. Insyaallah nanti pelan-pelan. Tapi intinya dia tidak mendapatkan air. Maka bertayamum. Nah, ini ada dua keadaan. Tidak mendapatkannya ini bagaimana, dan seterusnya. Tapi intinya dia bertayamum. Atau ada air tapi membahayakan air itu kalau dipakai. Seperti sakit parah yang tidak bisa kena air. Maka dia bertayamum. Dan tayamum ini ada aturannya. Dia dengan tanah. Dalam madzhab Syafi'i, dia hanya sah dengan tanah yang suci mensucikan dengan sifat yang disebutkan kriterianya. Tidak bisa dengan yang lain. Itu benda yang dipakai tayamum. Nah, yang ditayamumi dari bagian badan ini hanya wajah dan dua tangan saja. Jadi yang ditayamumi itu hanya wajah, bagian luar saja. Jadi tidak ada wajah bagian dalam kalau dimasuki tanah kumur-kumur itu. Nah, wajah bagian luar sama tangan dua, dari ujung jari sampai siku. Jadi tayamum itu saja yang diunggah tanah tadi. Dan itu pun adalah tanah kering yang ada debunya. Nanti akan kita bahas. Maka tayamum itu bukan seperti wudhu. Ini wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, terus kaki. Atau kalau tambah sunahnya lazami, nanti telinga pula digosok dia. Enggak, hanya wajah dan dua tangan. Adapun bagian yang lain maka tidak diusap dengan tangan. Nah, itu barang yang dipakai tayamum. Dan anggota badan yang ditayamumi. Nah, kapan dia bisa bertayamum tadi? Setelah memang dia tidak dapat air atau memang dia ada air tapi tidak bisa pakai air itu. Ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu salat. Jadi kalau dia mau salat zuhur misalnya, bisa dia bertayamum untuk salat zuhur ini setelah masuk waktu zuhur. Baik dia bertayamumnya karena tidak dapat air, atau bertayamumnya karena tidak bisa pakai air. Air itu banyak, tapi dia tidak bisa pakai air. Tidak bisa dia pakai air. Maka bisa bertayamumnya setelah masuk waktu. Waktu sholat tadi. Mau sholat zuhur dia misalnya. Maka bertayamum untuk sholat zuhur itu hanya sah setelah masuk waktu zuhur. Tayamum untuk sholat zuhur. Jadi kalau sampai dia bertayamum sebelum waktu zuhur masuk, maka dia tidak bisa pakai tayamum tadi untuk sholat zuhur itu. Untuk sholat zuhur tadi harus tayamum lagi. Nah, kalau untuk yang lainnya bisa. Misalnya dia
bertayamum sesuai dengan kriteria dan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya sebelum sholat zuhur. Tayamum tadi bisa dipakai untuk yang lain, untuk sholat sunnah misalnya. Tapi kalau untuk sholat zuhur, karena tayamum yang sebelum sholat zuhur, tidak bisa dia pakai itu untuk sholat zuhur. Jadi untuk sholat, maka tayamumnya hanya bisa dilakukan hanya sah kalau waktu sholat itu sudah masuk. Ini pula di antara perbedaan tayamum dengan wudhu. Kalau wudhu, bisa orang berwudhu jauh-jauh sebelum waktu sholat masuk. Dia jam 10 sudah wudhu. Kemudian i'tikaf ke masjid pada hari Jumat. Karena sebenarnya afdolnya pada hari Jumat itu adalah cepat-cepat ke masjid. Dan malaikat itu mencatat siapa yang paling cepat ke masjidnya. Semakin pagi dia ke masjid menjelang salat Jumat itu semakin besar pahala dia. Ini apabila dia tidak ada kerjaan lainnya yang darurat untuk kebutuhan daruratnya. Tidak ada kerjaan lain, maka dia semakin pagi dia ke masjid, semakin cepat, kemudian dia i'tikaf nunggu Jumat, semakin besar pahalanya. Begitulah terus, dicatat terus oleh malaikat, siapa lebih cepat, terus. Sampai khotib naik mimbar. Bisa, kalau belum batal wudhunya, dia salat Jumat dengan wudhu tadi boleh, meskipun dia wudhunya sebelum salat Jumat masuk atau sebelum salat zuhur masuk. Ini wudhu. Diriwayatkan dulu bahwa banyak orang-orang saleh, sebagian dari mereka itu salat subuhnya dengan wudhu salat isya dan maghrib. Ini satu malam itu mereka tidak batal wudhunya, ini tidak tidur. Sanggup. Dan mereka tidak mengalami batal wudhu. Satu malam full itu mereka isi dengan ibadah, dengan perkara-perkara agama. Maka itu bisa kalau wudhu. Tapi kalau tayamum, tidak bisa. Untuk salat fardu, baru bisa bertayamum untuk salat fardu sewaktu salat tadi. Baru bisa. Kalau tidak, maka tidak bisa tayamum itu dipakai salat fardu tersebut. Karena tayamumnya sebelum masuk salat. Maka ba'da dukhulil waqti, wa zawalin najasati allati la yu'fa anha. Dan setelah zawal, hilangnya an-najasah, najis, allati yang la yu'fa anha, tidak dimaafkan darinya pada badan dia. Yani dalam fikih, najis itu secara umum terbagi menjadi dua kategori. Selain pembagian yang lainnya, karena ada pembagian najis itu najis mughalladhah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Najis yang tiga kategori ini, najis mughalladhah namanya najis berat, ini anjing dan babi. Kemudian najis mukhaffafah. Kemudian najis mutawassithah, ini tiga kategori. Tiga kategori najis ini, dari segi lain, dipecah menjadi dua jenis pula. Ada jenisnya dia najis ghairu ma'fu. Ada kategorinya dia najis ma'fu. Najis ghairu ma'fu, yakni najis yang tidak dimaafkan. Untuk sahnya salat, tidak dimaafkan adanya najis itu di badan. Salat jadinya tidak sah, itu maksudnya ghairu ma'fu. Tak dimaafkan. Adanya najis itu di badan, tidak dimaafkan untuk sahnya salat. Harus dihilangkan dulu. Maka kalau dia mau tayamum, ada najis seperti ini di badan dia, dihilangkan dulu. Dihilangkan. Ya. Karena najis itu kan nggak mesti seluruh badan. Oke. Nah, dihilangkan dulu. Misalnya ada pada anggota badan dia tertentu najis itu, disiram bagian itu. Atau dengan cara tertentu. Ini kalau ada. Tapi kalau tidak ada najis yang seperti ini, ya sudah bisa langsung tayamum. Ada kategori najis ma'fu. Dia najis. Ya najis, tetap najis hukumnya. Cuman adanya dia di badan ini,
dimaafkan untuk sahnya sholat. Yani sholat itu tetap sah meskipun ada najis. Ini kita ngomong masalah sah ya. Kalau masalah pahala lain cerita lagi. Nah itu, kalau masalah pahala ya harus bersih total dari kotoran yang bisa mengurangi pahala. Karena ada kotoran tertentu dia bisa mengurangi pahala sholat. Dan dari najis. Nah ini untuk kesempurnaan dari najis. Termasuk najis yang ghairu makruh. Tapi kalau untuk dari segi sahnya, kalau di badan itu ada najis yang kategori najis ma'fu, najis yang dimaafkan untuk sahnya salat, meskipun najis itu ada di badan, maka tidak berdosa dia kalau itu ada di badan dia. Salatnya tetap sah. Ya. Paham ya? Karena dia najis ma'fu. Kategori najis ma'fu ini seperti apa? Seperti bangkai lalat. Bangkai lalat. Ada bangkai lalat dipocik dia misalnya. Ma'fu. Bangkai lalat. Kalau lalat itu masih hidup, hukumnya suci. Tidak dihukumi najis. Kalau tadi lalat itu injak najis, maka kakinya mutar najis. Tapi kalau badan lalat itu kalau masih hidup, dia hukumnya suci. Ini tidak dihukumi najis. Tapi kalau bangkainya najis. Cuma kategori najis ma'fu. Seandainya di sakunya misalnya ada bangkai lalat, maka sholatnya tetap sah. Atau misalnya dia punya jerawat, pecah jerawatnya. Kemudian mengeluarkan darah sedikit begitu. Meskipun darah itu meleleh sampai pipinya. Maka itu najis tapi ma'fu. Karena itu darah dia sendiri. Atau misalnya dia luka, kemudian mengeluarkan darah sedikit lukanya tadi. Darahnya di situ-situ aja, maka itu ma'fu. Karena itu darah dia sendiri. Kalau darah orang lain, sedikit ma'fu. Tengah sholat dia misalnya kena darah orang lain, kalau sedikit, ya sedikit lah ditengok itu sedikit, maka ma'fu. Tapi dia tetap najis. Nah, apabila ada najis yang tidak ma'fu di badannya, sebelum tayamum dihilangkan. Ya. Qala al-mu'allif asyarhu, penjelasan man siapa saja faqada tidak mendapatkan al-ma'a air. Bi an faqadahu hissan, bi dengan semisal atau dengan berupa, bi an dengan berupa faqadahu, dia tidak mendapatkannya, dia orang yang mau sholat mau wudu ini tidak mendapatkannya air hissan secara fisik. Yani fisik air itu enggak ada. Dia mau wudu enggak ada air, memang enggak ada. Enggak ada air lah di situ pokoknya. Au ma'nan, atau secara makna, secara maknawi dia tidak dapat air. Yani fisik air itu ada. Tapi secara makna hukum dia tidak dimaknai tidak dapat air. Seperti apa? Misalnya dia di rumah dan ada sumur di luar rumah. Air itu ada di sana. Di rumah dia tidak ada yang bisa dipakai untuk wudu. Cukup untuk wudu itu atau untuk mandi wajib tidak ada. Tapi air itu di luar, sumurnya di luar misalnya, atau ada sungai di sana. Tapi kalau dia keluar, ada musuh yang zalim mengintai dia di luar. Seketika dia keluar, maka dia dibunuh. Misalnya. Atau di luar itu ada binatang buas yang tidak bisa dia menghindari dari bahayanya. Tidak bisa dia menghindar dari bahayanya. Kalau keluar dia diterkam. Untuk dapat air itu, dia mempertaruhkan nyawa dia. Ini maka secara makna dia nggak dapat air. Atau dia sakit parah. Dalam kondisi kalau dia gunakan air, maka berbahaya. Bisa jadi sakitnya makin parah. Atau bisa jadi anggota badannya malah menjadi cacat. Yang tadinya udah mau sembuh, kalau karena air jadinya cacat. Cacat itu macam-macam ya. Ada cacat dalam arti nggak bisa dipakai. Ada cacat dalam arti menimbulkan
luka atau menjadikan kulit itu rusak di bagian zahirnya, bagian wajahnya, bagian tangannya. Berarti dia nggak bisa pakai air. Atau sebab-sebab yang lainnya. Makin lama sembuhnya jadinya kalau pakai air. Meskipun air itu banyak di sekitar dia, bahkan meskipun dia tidur di atas sungai, rumahnya di atas sungai. Karena sakit parah tadi, secara makna dia nggak dapat air. Ya juzu boleh. Lahu bagi dia at-tayamumu untuk bertayamum. Boleh ini sah untuk dia bertayamum. Sekarang Syekh mulai menjelaskan masing-masing tadi apa makna faqdul hissi dan faqdul maknawi. Ini tidak dapat secara fisik air atau tidak dapat secara maknanya. Qal ammal faqdul hissiyu, adapun al-faqdul hissi, al-faqdu ketidakdapatan. Al-hissi secara fisiknya. Ini tidak dapat air secara fisik air itu. Fisik yang di benda air itu. Fahuwa maka dia maknanya alla yajidal ma'a ma'ahu, alla yajida, dia tidak mendapatkan al-ma'a air itu, air yang mau dipakai wudu atau dipakai mandi wajib itu dia tidak dapatkan ma'ahu bersama dia, yang dia tidak ada membawa air yang cukup untuk wudu atau cukup untuk mandi wajibnya. Meskipun bersamanya ada air tapi cukup untuk minum, ini kalau dipakai wudu ya nanti nggak ada minum dia. Kita anggaplah misalnya dia orang yang musafir di daerah yang sulit air, gurun pasir misalnya, tentu bawa botol air untuk minum. Ada. Tapi kalau ini dipakai untuk wudu, ya habis. Celaka nanti dia. Makanya tidak dihitung. Air lain yang bisa dipakai untuk berwudu atau untuk mandi wajib, ada tidak bersama dia? Ada enggak ada. Secara fisik air tadi, tidak ada dia. Tidak punya. Wala ma'rufqatihi. Wala dan tidak pula ada ma'a bersama rufqatihi, teman-temannya. Kalau dia punya teman. Ya, ini misalnya dia bersama kafilah, rombongan. Dalam musafir tadi. Dia tanya kepada rombongan yang lain, siapa yang punya air bisa saya pakai untuk berwudu meskipun dengan bayaran. Meskipun dibayar, Anda ada. Anda ada yang punya air berlebih untuk dipakainya wudu. Meskipun dibayar, tidak ada yang punya. Tidak ada yang bisa dipakai untuk wudu atau mandi wajib. Wala dan tidak pula ada air itu. Wala dan tidak pula ada air itu. Fil qadri fidi al qadri jarak. Alladhi yang wajib at-talabu mencari-cari air fihi di jarak itu tadi. Minal misahati daripada jarak tertentu. Yakni apabila ini adalah seorang yang musafir, misalnya kita bilang musafir, lebih gampang pembahasan. Karena aslinya orang yang tidak dapat air ini kategorinya macam-macam. Ada kalanya dia tidak dapat air di tempat biasanya ada air, nggak dapat air. Ini hukum sendiri. Ada kalanya dia sedang berada di tempat yang memang payah air, sehingga nggak dapat air. Ini hukum sendiri. Ini yang kita bahas sekarang. Paham? Dia sedang berada di tempat yang memang payah air. Kemudian dia istirahat situ untuk mencari air. Dia tak punya, kalau dia punya kawan sama kawannya tak ada, seandainya dia sendirian berarti nggak nyari sama kawan. Berarti apa? Dia nyari ke jarak tertentu. Di jarak tertentu ini udah nyari pun nggak dapat. Sampai mana batas jarak yang dia mesti nyari? Sekarang dia istirahat di sini. Di bersama dia tidak ada air. Teman dia tidak ada, sendirian musafir. Misalnya sendirian musafir. Tapi itu makruh. Orang melakukan safar sendirian itu makruh. Ya. Kalau tidak ada darurahnya. Kalau bisa musafir itu membawa kawan. Ya, tidak haram, tapi kalau tidak darurah jangan dilakukan safar sendirian. Nah, misalnya dia sendirian lah, musafir. Istirahat untuk sholat. Sudah masuk waktu sholat, misalnya. Dia istirahat mau sholat.
nggak ada air, nggak ada kawan dia, atau ada kawannya tapi nggak punya air untuk dipakai. Maka dia cari dulu sampai batas tertentu. Nah, apa batasan tadi? Atau seberapa jauh jarak batasan itu? Wahwa, dan dia, yakni batasan jarak yang mesti dia mencari air sampai jarak itu disebut dengan haddul qurbi. Ini istilahnya. Istilahnya itu apa? Haddul qurbi. Cari dia sampai batasan tertentu, di mana sejarah tadi disebut dengan istilah haddul qurbi. Ada dua kategori, ada haddul qurbi, ada satu lagi nanti kita bahas. Oke, juga tidak ada, maka dia bisa datang. Namun pertama dia cari dulu sampai haddul qurbi. Nah, fa'in kana al-ma', fa'in maka jika kana al-ma'u air itu, fa'in kana, fa'in maka jika kana ada al-ma'u air itu, fi masafatin, di jarak tempuh, tab'udu, yang lebih jauh, anil makani alladhi huwa fi, an dari al-makani tempat alladhi yang huwa dia itu fihi sedang di situ saat ini. Yani dia misalnya sekarang sedang istirahat di sini, mau salat, perhatikan ini. Tidak ada sama dia air, di sekelilingnya tidak ada air, sama kawannya tidak ada air kalau ada kawan. Maka dia mesti nyari dulu sebelum tayamum, jangan langsung tayamum, nyari dulu. Nyari sampai jarak mana? Sampai jarak yang disebut dengan haddul qurbi. Berapa batasannya? Nanti kita bahas. Yang penting istilah dulu. Jadi ada batas tertentu namanya haddul qurbi. Paham ini? Nah, dia mesti nyari dulu keliling, 4 arah penjuru, sejarak haddul qurbi dari tempat dia sini. Dari tempat dia sedang istirahat tadi, pergi ke sana. Sejarak haddul qurbi. Terus ke sana, ke 4 penjuru. Paham ini? Tidak ada. Kalaupun ada, air itu jauh daripada haddul qurbi tadi. Jauh. Lewat haddul qurbi tadi. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada air dalam jarak yang jauh lebih daripada dari tempatnya berada itu, fauqa haddil qurbi. Ini di atas jaraknya haddul qurbi. Fa innahu, maka sesungguhnya dia la yajibu, tidak wajib talabuhu, mencarinya. Mencarinya air. Fi hadhil halah, dalam kondisi ini. Maka cukup dia mencari air sampai jarak yang disebut dengan istilahnya jarak haddul qurbi itu, tidak dapat tayamum. Paham ini? Paham? Jadi udah masuk waktu, nyari dia. Masuk waktu zuhur, nyari air dulu dia. Sampai batas haddul qurbi. Di sekitar haddul qurbi, 4 penjuru tak dapat air, maka dia bisa tayamum. Meskipun air ada tapi jauh dari batasan haddul qurbi itu, kalau dihitung dari tempat dia sedang istirahat, haddul qurbinya di sini, air itu jauh lagi di sana. Melewati haddul qurbi lagi, baru ada. Meskipun demikian, cukup dia wajibnya nyari sampai haddul qurbi saja. Tidak dapat, tayamum. Tidak wajib dia melanjutkan lagi sampai jauh melewati haddul qurbi yang jauh. Mana itu? Oke. Nah, berapa jarak tempuh haddul qurbi tadi? Wa haddul qurbi, dan haddul qurbi tadi, jarak yang disebut dengan istilah haddul qurbi. Batas terdekat. Al-qurb terdekat. Ini batasan terdekat. Qaddira, dikira-kirakan, diperkirakan oleh para ulama fikih, binahwi, dengan sekitar nisfi farsahin, setengah farsah. Setengah farsah.
setengah farsah. 1 farsah itu sama dengan 3 mil. Ya. 1 farsah itu sama dengan 3 mil, tapi milnya yang dimaksud mil fikih. Mil dalam hitungan fikih, bukan mil dalam hitungan matematika logaritma itu. Ya. Kalau itu dalam hitungan matematika logaritma itu 1 milnya 1.600 meter. Bukan itu, ya. Tapi hitungan mil dalam fikih dengan menggunakan hastaan. Jadi mil dalam hitungan hastaan fikih, dalam hitungan fikih. Di mana uktubu? Jadi 1 farsah itu sama dengan 3 mil, tulis ya. 1 farsah itu sama dengan berapa? 3 mil. Nah, 1 mil dalam fikih hitungannya menggunakan hasta. Jadi bukan hitungan meter. Kalau dalam matematika itu matematika. 1 mil itu berapa? 1.600 meter. Bukan itu. Mil yang dimaksud dalam fikih ya hitungan para ulama fikih. 1 mil itu ada beberapa pendapat. Di kalangan para ulama dia berapa hasta nih. Sebagai ulama yang dalam mazhab Syafi'i. Sebagai ulama menghitung 1 mil itu sama dengan 2.000 hasta. Jadi 1 mil sama dengan berapa? 2.000 hasta. Uktubu. Tulis nih ya. 1 mil 2.000 hasta. Menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lagi berpendapat 1 mil sama dengan 6.000 hasta. Dan sebagian ulama lagi mengatakan 1 mil itu sama dengan 3.500 hasta. Dan tiga-tiga ini pendapat ulama, pendapat muktabar. Ini pendapat yang bisa diikuti. Jadi sebagian ulama mengatakan 1 mil itu sejarak 2.000 hasta. Sebagian ulama berpendapat 1 mil sama dengan 6.000 hasta. Sebagian berpendapat sama dengan 3.500 hasta. Nah, 1 hasta itu antara 45 atau 46 atau 47 atau 47,5 cm. Karena kita ambil 46 atau 47 cm. Ada beberapa pendapat ya. Karena kita ambil misalnya 47 cm. Satu hastanya atau 46 cm lebih kurang. Ini 1 hasta itu 2 jengkal kita hastaan tangan itu. Ini 2 jengkal. Tapi hastaan orang yang sedang, bukan hastaan orang yang tangannya pendek atau kepanjangan, yang sedang. Maka dikirakan antara 45 atau 46 atau 47 atau 47,5 cm. Antara itu. Ya, katakanlah kita ambil 46 cm atau 47 cm 1 hasta. 1 mil berapa hasta tadi? Berapa pertama? 2.000 hasta. Kalau 47 kali 2.000 hasta. Berapa sentimeter itu? Berapa? Udah hitung sendiri aja. Nah, kita ulangi lagi. Wahadul qurbi, nanti kalian cari ya.
Nah, nanti kalau udah temu kabarin saya. Nah, berapa jadinya? Berapa sentimeter jadinya? 2000 hasta itu jadinya berapa sentimeter? Ini penting ya. Mengetahui ini nanti berkaitan itu dengan jarak safar. Karena safar itu kan jaraknya 16 farsa. Dan 1 farsa sama dengan 3 mil. Dan 1 mil sama dengan 2000 hasta untuk berapa sentimeter. Itulah jatuhnya nanti ada perbedaan antara kiloan. Sebagian ulama mengatakan jarak tempuh safar itu sekitar 45, 40, 40 sekian kilometer. 45 itu udah bulatannya. Sebagian mengatakan lebih. Jadi kalau 45 itu sudah bisa melakukan safar, melakukan jamak dan qasar dalam safarnya. Itu kalau jarak safarnya begitu, dari batas kampung, bukan dari batas rumah kita ya. Nah, itu berkaitan. Jadi mengetahui ini berkaitan dengan masalah jarak tempuh safar yang boleh menjamak dan mengqasar. Ini bukti bahwasanya dunia Islam itu tidak buta matematika. Dunia Islam itu bahkan dipenuhi dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pasti. Berkaitan pula dengan matematika. Ya kalau ulama Islam itu bodoh matematika, ya kayak mana itu menghitung falsafah? Bahkan dalam ilmu arud, dalam ilmu faraid, ilmu tentang warisan. Baik. Nah, jadi hadul kurbi atau disebut dengan batas terdekat, yang dia mesti nyampe ke situ nyari air. Dari tempat istirahat mesti sampai ke batasan namanya hadul kurbi tadi untuk cari air. Itu dikirakan jarak dari tempat dia ke situ sama dengan nisfu farsah. 1 farsah tadi berapa? 3 mil. Berarti kalau setengah farsah, 1,5 mil. 1,5 mil. Kalau kita ambil pendapat pertama, 1 mil 2000. Berarti 1,5. Kalau 2000 bagi 2 berapa? 2000 bagi 2. 1000. Kalau 1,5, berarti 3000. 3000 hasta. Hadul kurbi tadi berapa? Kalau 3000 hasta. Karena kan 1 mil nisfu farsah, 1 farsah itu sama dengan 3 mil, kalau setengahnya berarti 1,5 mil. 1,5 mil sebanding dengan 3000 hasta. Ya kan? Kata tuh, dan nulis dong. Boleh. Nanti kali-kali 3000 hasta berapa jatuhnya? Nanti kabarin saya. Nah, sejarah itulah hadul kurbi. Nah, dari tempat dia istirahat sekarang, mesti pergi ke daerah itu. Daerah yang bisa dia datangi itu, dari 4 penjuru ini. Sejarah itu. Tidak dapat air sampai situ dan nyari tayamum. Di mana ini dilakukan setelah waktu sholat masuk. Apa itu? Faman alima, faman maka siapa saja alima telah mengetahui wujudahu adanya dia air. Ayatnya alima. Dia telah tahu biwujudil ma tentang adanya air di hadil kurbi, di jarak hadul kurbi tadi. Yakin dia sejarah hadul kurbi itu ada air. Paham ya? Yakin dia ada tanda-tanda. Nampak di sana itu kayak apa? Percikan air Fata Morgana itu, atau nampak dia burung, atau nampak dia tanaman hijau. Dari tempat dia istirahat, sejarah hadul kurbi itu nampak dia tanda-tanda ada air. Tanaman hijau misalnya, tanaman-tanaman, atau banyak situ binatang mengarah ke situ, burung-burung, monyet-monyet. Di gurun pasir itu, ya binatang itu mereka banyak berkumpul di tempat genangan air untuk minum. Nah, nampak dia yakin. Maka barang siapa yang mengetahui biwujudil ma tentang adanya air fi hadil kurbi, di jarak hadul kurbi itu. Fa innahu maka sesungguhnya dia yu'addu dihitung wajidan mendapatkan dilma air. Meskipun tempat dia sekarang tidak ada air, tapi dia yakin di tempat sejarah hadul kurbi ada air. Nah, dihitung dia dapat air. Fala yasihu tayamumuhu, maka tidak sah tayamumnya. Kalau masakan tayamum juga tidak sah.
Karena sejarah hadul qurbi, yakin dia ada air. Mesti dia pergi ke sana. Oke, istirahat sekarang dia. Setelah waktu salat masuk, dari tempat dia istirahat, sejarah hadul qurbi, yakin daripada mesti dia ke sana untuk ngambil air. Karena dia yakin, tahu betul dengan tanda-tanda tertentu, yakin itu air. Maka tidak bisa dia bertayamum. Sampai paham? Jangan paham. Nah, kalau tidak ada yang paham, langsung bilang ya, saya belum paham. Jangan sampai nanti sudah selesai majelis, tidak paham. Oke? Baik. Oke? Wa amma, adapun in lam yata'akkad, jika lam yata'akkad, tidak yakin. Min wujudil ma', dari adanya air. Jadi ada ragu dia nih, ada enggak kalau aku pergi sampai ya sejarah hadul qurbi, dapat air enggak ya? Ditengok-tengok sama dia tak ada ciri-ciri air. Maka dia ragu. Kalau kupaksakan pergi sampai hadul qurbi, ini sejarah 1,5 mil itu tadi, ketemu air enggak ya? Dia tengok sana. Misalnya ke arah sana, enggak nampak sana. Mana arah tujuan dia? Kalau dia paksakan pergi ke arah sana, ke sana, sejarah hadul qurbi, ragu dia untuk dapat air. Karena tidak ada tanda-tanda ada air sejarah itu. Bagi orang yang pernah melakukan safar ke daerah gurun pasir, tahu lah kayak mana gurun pasir. Itu memang sejauh mata memandang itu cuma lapangan doang. Pernah saya melihat gurun pasir itu, tapi tidak di Lebanon. Karena di Lebanon itu tidak ada gurun pasir. Lebanon itu tanah yang subur. Iya, tanah yang subur. Di Lebanon itu tanah yang subur. Tidak ada gurun pasirnya di sana. Entah kalau di luar itu ya. Tapi kalau gurun pasir jauh dari sana. Tapi kalau di daerah Qatar, Abu Dhabi itu banyak pasir. Jadi sehingga kami di bandara Qatar, bandara itu besar, ada ruangan tunggunya. Ruangan tunggu itu jendelanya kaca bening. Nengok keluar itu ya sudah gurun pasir, sejauh mata memandang gurun pasir. Dan alat-alat berat itu bekerja, membuat bangunan di gurun pasir itu. Daerah yang lapangan yang tidak ada halangan pandangan itu, sejauh itu kita nengok ya udah memang gurun pasir. Ya gurun pasir, ya bukit-bukit ya kayak di TV-TV, memang kayak gitu. Allah, itu nampak real langsung. Nah, kalau ditengok orang-orang musafir itu, mereka tahu tanda-tanda itu. Tidak yakin, dipaksakan sampai sejarah hadul qurbi itu tidak yakin kalau ada air. Bahkan karena indahu, dia itu punya ihtimalun faqat. Ihtimal itu kemungkinan saja, ini mungkin aja ada air, tapi mungkin tidak pula. Yakin pasti ada air kalau dia pergi sampai situ itu tidak ada. Mungkin saja, ini mungkin ada air, mungkin juga tidak ada. Maka dia tetap mencari juga, tapi jaraknya apa? Lebih dekat. Tidak sampai sejauh hadul qurbi tadi. Apa jarak lebih dekatnya? Fayajibu, maka wajib alaihi atas dia at-talabu, untuk mencari, ini mencari air setelah waktu salat tadi masuk. Fi haddil ghaus, di haddi batasan, haddul ghaus. Haddul ghaus di jarak yang disebut dengan istilah haddul ghaus. Had itu jarak, ghaus jeritan. Kenapa disebut dengan jarak tadi itu dengan haddul ghaus? Had ini batasan, al-ghaus jeritan, pekikan, panggilan. Kalimat ghaus punya banyak makna, panggilan. Kenapa disebut jarak segitu dengan jarak apa? Haddul ghaus. Wa huwa, dan dia, yakni haddul ghaus itu al-masafatul lati, jarak tempuh, al-masafah jarak tempuh allati yang yusmi'u, dia bisa mendengarkan, memperdengarkan, yusmi'u memperdengarkan. Dia bisa memperdengarkan
Fiha, dalam jarak itu tadi. Ini kalau dia di sini. Kemudian ada seorang kawan dia di jarak itu tadi, di jarak haddul ghaus. Nah, ini dia bisa memperdengarkan fiha, di jarak itu, di dalamnya, di dalam jarak itu, rufaqa'ahu, teman-temannya, launada, seandainya dia memanggil. Ya, ini pergi dia sejarah itu. Kalau dia panggil dari sini, temannya masih bisa dengar. Kalau masih jelas, jangan lagi. Sampai mana batasan terakhir? Kalau dia manggil, tanahnya datar, udaranya sedang tenang, bukan sedang badai. Kalau sedang badai kayak mana? Mau dengar? Kadang orang dekat saja nggak dengar. Karena angin itu begitu kencang dan kebisingan itu mengerikan. Ya, tanah itu datar, udara sedang. Manggil dia, kaunya, hui, udah, masih dengar. Jalan lagi. Sampai batasan mana? Kalau tak dengar lagi, mundur. Saya mana dia batasan terakhir dengar? Ah, itu haddul ghaus. Kalau memanggil dia dengan suara yang tinggi, kawannya masih dengar. Nah, sejarah itulah dia mesti pergi. Nah, ini jaraknya lebih dekat daripada haddul qurbi tadi. Ini kalau dia ketika dia mau pergi berpikir, ini kalau aku pergi sampai haddul qurbi yang 1,5 mil, kayaknya nggak dapat air juga. Tanda-tandanya nggak ada. Maka dia tidak harus pergi sampai sana. Pergi aja dia sampai haddul ghaus tadi saja. Jarak sekitarnya haddul ghaus itu dia tengok. Kalau memang tidak dapat juga, maka tayamum. Tapi tetap dia harus nyari dulu. Nggak bisa langsung tayamum. Sampai sini paham? Tingkatan jaraknya paham ya? Jadi pertama-tama dia mikir dulu. Waktu sholat masuk, dia mau sholat, tidak ada air. Ada dua jarak. Ada hadul kurbi, ada hadul ghaus. Nah, dia tengok dulu. Kalau dia pergi sampai hadul kurbi, yakin nggak bisa dapat air. Kalau yakin, dia harus pergi sampai ke sana. Nah, setelah dia selesai istirahat, waktu sholat masih ada, dia belum habiskan, pergi dia sampai hadul kurbi. Karena dia yakin di sana dapat air. Nggak boleh dia tayamum. Oke? Nah, tapi kalau udah tadinya yakin ada tanda, begitu sampai sana ternyata nggak ada, ya sudah tayamum. Paham nih? Tadi pada yakin dia, karena nampak dia ada tanda-tanda, ada burung-burung terbang. Ternyata begitu sampai sana, burung yang terbang itu burung bangkai mengitari, misalnya ada bangkai mati, bukan burung yang mengitari air. Anda dapat air. Padahal sudah sampai hadul kurbi. Ya sudah, ketika itu tayamum dia, kemudian salat. Paham nih? Tapi tetap dia harus cari dulu setelah tayamum, setelah masuk waktu salat. Oke. Tapi kalau dia sedang mikir tadi, dia tengok ciri-ciri tanda-tanda air sampai jarak yang jauh. Dia tengok betul. Tidak yakin dia kalau ada air memaksakan pergi sampai hadul ghaus. Bisa dapat air, bisa saja enggak. Ragu dia. Maka dia tidak wajib untuk pergi sampai hadul ghaus. Hadul qurub, silap saya, hadul qurub. Ya, hadul qurub. Enggak yakin dia kalau pergi sampai hadul qurub dapat air. Maka ketika itu dia tidak wajib untuk pergi sampai hadul qurbi. Pergi dia sampai hadul ghaus saja. Apa itu hadul ghaus? Ini jarak dari tempat dia sedang beristirahat. Kalau dia pergi ke sana, temannya di sini misalnya, atau temannya di sana, dia manggil tuh masih kedengeran. Masih dengar. Lewat tuh tidak dengar lagi. Mundur. Sampai mana batas bisa dengar? Nah, itu hadul ghaus. Sampai situ aja dia pergi. Tengok. Kalau memang tak dapat air, ya sudah. Baru dia bisa bertayamum. Sampai sini, Pak? Oke. Nah, berapa jaraknya hadul ghaus ini? Tadi kalau hadul kurbi, jaraknya sama dengan 1,5 mil. Ya kan? Nah, sekarang kalau hadul ghaus ini berapa jaraknya? Qala al-mu'allif wa quddirat, dan diperkirakan hadhil masafatu, ini jarak tempuh. Ini jarak tempuh hadul ghaus ini. Bisalasimi'ati zira'in syar'iyyin. Lebih sedikit, lebih pendek.
Ini bi salasimi'ati zira'in syar'iyyin, dengan jarak 300 hasta syar'i. Jadi hastaan syar'i, bukan hastaan matematika, logaritma atau semisal itu. Ya. Berapa kalau hastaan logaritma itu? 50 cm. Satu hasta itu. Bagaimana berapa? Enggak tahu saya. Berapa? Ada yang tahu kawan? Ada yang tahu nggak nih yang di meeting Zoom ini? Satu hasta dalam hitungan matematika berapa sentimeter? Saya tidak tahu saya. Berapa orang yang hadir? Baik, kalian ada yang tahu? Intinya yang jadi patokan adalah hastaan syar'i, hasta dalam fikih. Tadi sudah kita bahas. Sebagai antara 45, 46 atau 47 atau 47,5. Kalau kita ambil 46 atau 47 cm. Maka hadul ghaus dia adalah jarak 300 hasta tadi. Jadi kalau kita ambil 46 kalikan 46 atau 47, 46 lah kita bilang. 46 kali 300. Berapa hasta dia? Nampak berapa sentimeter dia? 46 cm kali 300 hasta. Berapa? Berapa? Ada yang tahu nggak? Betul. Nanti kali-kalikan. Penting, jarak-jarak ini penting mengetahuinya. Mengalih-alihkan ini bukan sekedar penting. Kalau tidak penting, kenapa disebutkan dalam fikih? Ya kalau belum ketemu sekarang, yang penting kalian catat bagaimana cara mengalihkannya, nanti dicarikan hasilnya. Nah, itulah jarak hadul ghaus. Jadi nggak harus dia pergi ke hadul qurbi tadi. Kalau memang yakin, ini nggak bakalan dapat pergi ke sana pun. Atau ragu dia. Ya, bisa dapat. Sampai hadul ghaus saja. Ya, ini sejarah 300 hasta saja. Dari tempat dia sedang istirahat tadi. Sejarah itulah dia pergi. Wahwa, dan dia, yakni dira' syar'i tadi. Ai adira'u, satu hasta itu. Miqdaru, ukuran shibraini. 2 jengkal. Nah, ini satu. 2 jengkal. Satu hasta itu sama dengan 2 jengkal. Tangan orang yang sedang. Oke, sampai sini paham? Fa'ilam yajid, maka jika tidak mendapatkan al-ma'a, air itu, yani setelah pergi ke hadul ghaus, jarak terdekat nih, karena tadi nggak yakin kalau pergi ke hadul qurbi dapat, pergi ke hadul ghaus tidak dapat, fahada, maka ini orang yu'addu, dianggap atau dihitung faqidan, tidak menemukan lahu, akan air itu, akan air, lahu akannya air. Jadi kalau sudah pergi juga ke hadul ghaus tidak dapat air, maka sayang dia. Kemudian lagi hadul ghaus itu kan dekat tadi. Kalau tempat dia itu ada bukit-bukit, cukup dia pergi ke bukit saja. Hadul ghaus tadi kan dekat, cuma 300 hasta nih. Ya kan? Dekat dengan hadul dekat. Maka kalau daerah dia itu berbukit, cukup dia pergi ke bukit. Letak daerah yang tingginya, kemudian nengok sekitarnya. Enggak nampak. Karena bukit kan. Kalau dia daerah bukit, pandangan itu tembus sampai lewat daripada 300 hasta. Karena daerah itu kan berbukit. Pergi dia ke pucuknya. Paham nih? Nah, itu dia. Tengok dia. Kalau dia tempat tinggi, pandangan itu bisa jangkauannya jauh. Lebih dari 300 hasta jangkauan itu. Bisa menengok. Karena dia ada bukit-bukitnya. Padang pasir itu ada bukit-bukitnya, bukit pasir itu. Pergi dia ke daerah bukit tadi. Tidak dapat juga, ya sudah. Nah, ini. Karena dia yakin kalau pergi sampai hadul qurbi nggak dapat. Ya udah, pergi dia ke bukit, tengok sekitaran itu. Sampai sebatasan hadul ghaus tadi. Dengan teliti dia tengok. Pergi ke bukit yang paling tingginya. Tidak dapat juga. Nah,
Inilah caranya orang bertayamum kalau dia berada di tempat yang tidak ada air. Paham nih? Kemudian dia bertayamum kemudian salat dan tidak dikobok. Paham nih? Karena nggak dapat. Tapi ada kondisi tertentu, nah. Dia nih berada di daerah atau di tempat biasanya banyak air itu. Bukan daerah yang susah air. Daerah di situ tuh mudah air. Mudah air. Tapi kalau kali itu nggak dapat air, nah dia harus nyari dulu. Paham nih? Tetap nyari dulu. Nyari. Karena biasanya kemungkinan di situ ada itu ada, tapi dia mesti nyari nggak dapat. Maka ini pun dia bertayamum. Cuma nanti apabila ternyata dia bisa mendapatkan air, ya diulangi sholatnya. Karena sholatnya dihormati waktu. Karena di tempat itu biasanya banyak air. Cuma kali itu nggak dapat aja dia. Nah, dia cari dan waktu sholat mau keluar. Daripada waktu sholat itu habis, maka dia tayamum sholat dihormati waktu. Ini karena dia berada di tempat yang biasanya air itu mudah dicari situ. Tapi dia nyari dan waktu sholat mau habis. Kalau dipakai nyari terus waktu sholat keluar. Paham nih? Karena biasanya banyak air, nyari dan tetap nyari. Karena kan biasanya banyak air itu. Nah, dipakai nyari waktu terus berjalan. Ini kalau dipakai nyari terus nggak dapat juga air, waktu habis. Maka dia salatnya dihormatin waktu. Setelah itu nanti dikobok. Nah, dan masalah ini ada perincian di kalangan para fuqaha. Jadi fokus kita bahas masalah yang tadi untuk orang yang berada di tempat yang sulit cari air aja. Nah, itu. Nah, ini adalah kalau dia faqidu al-hissi, ya. Faqidul hissi. Yani dia mau wudhu tapi air itu tidak ada. Baik. Wa amal faqdul ma'nawi, adapun al-faqdul ma'nawi, bahwa maka dia ini faqdul ma'nawi secara maknawi itu dihukumi tidak dapat air. Tapi secara fisiknya air ada, ya. Bahwa maka dia ka'an seperti ini di antara yang dihukumi faqdul ma'nawi, maka jatuhnya dia seperti tidak dapat air juga. Paham ini? Seperti di tempat yang nggak ada air. Paham ini? Paham ya? Seperti ayyahulah menengahi bainahu antara dia, menghalangi ayyahulah menghalangi bainahu antara dia wa bainal ma dan antaranya air itu alladhi yang huwa dianya bil qurbi minhu dekat darinya sab'un binatang buas. Antara dia dengan air yang dekat dia itu ada binatang buas dan dia nggak bisa menghindarinya. Au aduun atau seorang musuh yang zalim mengintainya. Begitu dia keluar, mereka membunuhnya dan dia nggak bisa menghindar, nggak bisa melawan.
Wakaan, dan seperti an yahtaja, seperti dia butuh alma, air itu lisyurbi, untuk minumnya. Nah, memang ada bersama dia air, tapi dia butuh air itu untuk minumnya. Kalau dipakai wudu atau pakai mandi wajib, kalau dia berhadas besar, habis air itu, nanti dia kehausan dan bisa binasa. Sementara cari air pahit. Au li syurbi hayawanihi al-muhtarami, atau untuk minum hewan ternaknya yang muhtaram. Jadi dalam fikih hewan itu terbagi dua kategori secara umum. Ada hewan muhtaram, ada hewan ghairu muhtaram. Hewan muhtaram, yakni makhluk hidup dari bangsa manusia ataupun binatang, yang dia ini tidak dianjurkan untuk membunuhnya. Ya, paham nih? Dalam bahasa Arab, manusia disebut hayawanun nautik, hewan yang berbicara. Kalau binatang itu hayawanun ghairu nautikin, hewan yang tidak berbicara, disebut dengan bahaim. Maka secara umumnya terbagi menjadi dua. Ada ini hayawan muhtaram, ada hayawan ghairu muhtaram. Hewan yang muhtaram, muhtaram yakni dia tidak dianjurkan untuk membunuhnya. Jadi kalau manusia berarti dia seorang muslim yang maksum. Yang maksum artinya yang tidak kena hukum qisas. Atau binatang yang tidak dianjurkan untuk membunuhnya, atau dia adalah binatang yang halal. Ada binatang ini dia tidak halal untuk dimakan, tapi tidak boleh dibunuh. Seperti seperti kucing, itu tidak boleh dibunuh. Tapi dia ya tidak bisa dimakan. Atau seperti unta, dia halal dimakan. Tapi dia kan butuh untuk apa namanya? Sama dia. Dan dia ini hewan yang suci, bukan najis. Unta atau kambing atau kuda atau sapi. Nah, ini hewan muhtaram. Dia bukan najis. Meskipun dia boleh disembelih. Itu. Tapi ada hewan yang ghairu muhtaram. Kalau dia bangsa manusia, maka orang kafir harbi atau orang murtad. Ini ghairu muhtaram. Karena orang halal untuk dihukum pancung apabila dia tidak mau masuk Islam lagi setelah disuruh oleh khalifah. Tapi yang menghukum pancungnya adalah khalifah atau yang diizinkan khalifah. Atau orang kafir harbi. Kemarin kita sudah bahas ya kafir harbi itu. Atau babi, itu hewan ghairu muhtaram, dianjurkan untuk membunuhnya. Babi itu dianjurkan untuk membunuhnya. Kalau ini, meskipun dia punya babi, airnya butuh untuk minum babi, maka nggak usah dipedulikan. Seandainya itu masih suci, mensucikan ya, air itu dipakainya untuk wudhu. Nggak bisa alasan dia, nanti kalau aku pakai wudhu atau aku pakai mandi wajib, katanya babiku nggak minum, nggak sami. Nggak, babi itu dianjurkan untuk dibunuh. Maka dia tetap menggunakan air itu untuk wudhu atau mandi wajib. Tapi kalau air itu memang dibutuhkan untuk dia, atau untuk kalau binatang-binatang yang muhtaram tadi, atau kalau ada orang bersamanya untuk minum kawan dia juga, maka meskipun ada air seperti itu, dihukumi dia tidak dapat air. Fayasihu, maka sah lahu bagi dia at-tayammumu, tayammum. Ma'awujudil ma', bersama adanya air, ya meskipun ada air. Atau orang sakit parah. Nah, bagaimana kalau misalnya orang sakit parah itu kan nggak bisa bergerak dia. Kalau orang sehat dia bisa bergerak, mengambil tanah sendiri. Kalau orang sakit parah diambilkan tanah yang sesuai kriteria dalam fikih untuk dipakai bersuci, untuk dipakai bertayamum. Ya, bisa juga dipakai untuk bersuci, mensucikan najis, mungkin Allah yang dicampur dengan air kan harus tanah yang suci, mensucikan. Nah, diambil itu tanah yang sesuai kriteria yang sah dipakai untuk tayamum, ditaruhkan di talam misalnya, atau di mangkok misalnya, atau di piring.
Dibawa ke tempat dia berbaring. Di situ dia tayamum. Tidak bisa dia bergerak untuk tayamum sendiri, ditayamumkan. Orang yang sehat tayamumkan. Diletakkan tangannya, kemudian diusapkan ke wajahnya. Yang mentayamumkan ini cukup dia niat lillahi ta'ala saja. Melakukan itu. Nah, orang yang ditayamumkan itu dia niat tayamum. Bagaimana niatnya nanti kita bahas. Masih paham? Sekarang kita masih bahas bagaimana kapan dia bertayamum. Baik. Nah, itulah kriteria bagaimana seseorang boleh bertayamum ketika tidak mendapatkan air atau ketika memang ada air tapi tidak bisa menggunakan. Sampai sini paham? Ada yang belum paham? Yang belum paham? Kawan-kawan semua paham? Yang ikut. Suara saya dengar nggak? Kawan-kawan yang di meeting Zoom ini. Dengar ya? Berapa orang yang hadir? Dengar, Ustaz. 7 orang. Ya nggak apa-apa. 6 orang kalau tamat pun bisa ngajari 600 orang. Nah, wa man tayammama, wa dan man, barang siapa tayammama, dia bertayamum, biduni dengan tanpa, dengan duni tanpa talabin, suatu usaha mencari pun, enggak nyari. Kriteria yang kita bahas tadi nggak dilakukan sama dia. Ayani fil mawdi'il ladzi yajibu fihi talabu. Yani fi di ayani. Kalimat ay itu dia harfu tafsiri, maknanya, artinya, yakni itu tadi. Ini. Fil mawdi, di tempat alladzi yang yajibu wajib fihi, di tempat itu, di situ fihi, di situ at-talabu, mencari itu tadi. Nah, di tempat yang memang dia harus mencari, seperti kita bahas misalnya di gurun tadi, Anda dicari. Tidak pergi dia ke hadul qurb yang jauh tadi, tidak juga ke hadul ghaus yang lebih dekat tadi. Udah langsung minta yang aja. Fala yasihhu, maka tidaklah sah tayamumuhu. Tidak sah tayamumnya, berarti salahnya tidak sah. Liqaulihi ta'ala, didasarkan firman-Nya Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini ayatnya panjang, ini penggalannya. Falam tajidu ma'an. Falam, maka jika tidak tajidu, kalian mendapatkan ma'an, suatu air pun, fatayammamu, maka tayamumlah kalian. Falam tajidu, ketika kalian tidak mendapatkan, berarti sudah nyari ayat ini. Maka harus nyarilah. Kalau memang itu di tempat yang mesti nyari. Paham nih? Wa amma, adapun ad-dararu. Ad-darar, ini bahaya. Alladhi yang yubihu, membolehkan. Ini menjadi sebab bolehnya. Itu maksudnya. At-tayammum, bertayamum itu. Bahwa maka dia, ini diulang lagi oleh Syekh. Tadi pada sudah disebutkan tadi kan? Bahwa maka dia ayyakhafa, dia takut ala nafsihi, atas keselamatan nyawanya atau dirinya. Min, dari istimali, menggunakan al-ma'i, air itu. Jadi dia takut terhadap keselamatan dirinya dari menggunakan air itu. Ayyadurrahu fi jismi, ay akan membahayakan, ayyadurrahu akan membahayakan air itu dirinya,
kalau menggunakannya. Fi jismihi, pada badan dia. Oke, tidak mati dia, tapi badan dia berbahaya. Cacat misalnya, atau jadi bopeng-bopeng. Ada sakit tertentu belum bisa kena air sebelum sembuh. Kalau dipaksakan dikena air, jadinya bopeng-bopeng kulitnya pada bagian yang luar. Tangan, muka, itu kan menyakitkan dirinya juga. Au ala udwin min a'dha'ihi, atau pada udwin, suatu anggota badan. Anggota badan besar. Al-udwu, anggota badan besar. Al-adawat, anggota badan kecil, seperti jari. Ya. Kalau al-udwu, anggota badan besar, seperti tangan, ya, muka, kaki, ya itu. Takut dia kalau menggunakan air itu bisa membahayakan atau merusak pada anggota badan besar dia. Anggota badan yang zahir, ya, artinya anggota badan yang sering nampak. Paham itu? Tangan misalnya. Itu yang kita bahas. Muka. Atau tulan. Ayyakhafa tulan. Takut memanjangnya maradhihi, sakitnya. Maka ini mudarat atau darurat yang ada pada diri seseorang membolehkan dia bertayamum meskipun dia bergelimang air di sekitarnya. Amma adapun mujarradul alami, mujarrad sekedar alam sakit, min dari bardil ma, dinginnya air. Kadang air itu saking dinginnya, itu ngilu kita pakai wudu. Kita pernah merasakan. Kalau udah musim dingin dulu di Lebanon, ya kita wudu pakai air dingin itu. Beirut itu dia masih dataran rendahnya, karena dia dekat dengan laut. Tapi kalau misalnya kita sudah ke Tripoli, ke Ba'labak, itu sudah daerah yang dataran lebih tinggi. Itu kalau subuh, wudu, airnya itu, Masya Allah, dinginnya luar biasa. Itu memang ngilu. Sekedar sakit karena dinginnya air kayak gitu. Falaisa udhran. Maka tidaklah dianya itu udhran, suatu udhur. Jadi bukan alasan untuk tayamum. Alasannya dingin kali, ngilu aku kalau pakai itu. Terus tayamum enggak bisa. Apabila kana dianya sakit tadi, la yaqubuhu dararan, tidak mengikuti setelahnya dararan, suatu bahaya. Ini sekedar ngilu, setelah itu tidak ada bahaya yang mengenai dia. Cuma saat itu aja ngilu, udah itu udah nggak ada bahaya lagi setelahnya. Maka tidak wudu. Beda apabila tadi dia sehat. Kalau dia pakai air dalam kondisi begini dinginnya, misalnya, selain ketika menggunakan dia itu merasakan sakit, setelah itu bisa pula dia bahaya. Ini berarti memang nggak bisa pakai air saat itu. Kalau ini atayam. Karena setelah dia wudhu bisa menimbulkan bahaya. Tapi kalau cuma sekedar rasa ngilu saat wudhu dengan air dingin tadi, enggak alasan. Enggak alasan untuk tayamum. Nah, ini cara kriteria kapan bertayamum. Paham itu? Paham nih? Kapan bertayamum? Wala yasihhu, dan tidak sah at-tayammum, bertayamum itu illa kecuali ba'da, setelah dukhulil waqti, masuknya waktu. Kalau tayammama, maka seandainya dia bertayamum lidzuhri, untuk salat zuhur, qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari dari tengah langit ke arah barat, yani sebelum masuk zuhur, bertayamum, dia niatnya tayamum untuk salat zuhur, tapi sebelum waktu zuhur masuk, lam yasihha tayammumuhu, tidak sah tayamumnya untuk salat zuhur. Paham nih? Paham ya? Untuk salat zuhur maksudnya tidak sah. Misalnya tayamum dia, aku niat tayamum untuk hanya salat fardu. Misalnya seperti itu. Atau dia bilang aku niat tayamum untuk bolehnya salat fardu atau untuk hanya salat fardu.
Sementara waktu zuhur masuk, salat fardu zuhur belum masuk waktunya. Maka tayamum ini tidak sah untuk salat fardu zuhur. Karena dia lakukan sebelum waktu zuhur masuk. Tapi kalau untuk yang lain, misalnya untuk megang Al-Quran, maka bisa. Paham nih? Tadi dia misalnya dalam keadaan batal wudhu nggak ada air. Terus mau sholat dia zuhur Pak juga. Tayamum dia dulu sebelum zuhur masuk. Maka tayamum tidak bisa dipakai sholat zuhur. Tapi kalau dengan tayamum itu dipakai untuk megang Al-Quran, tadi kan batal wudhu. Boleh. Paham nih? Misalnya, itu maksudnya. Tidak sah tayamumnya ini untuk sholat fardu. Untuk sholat fardu tadi. Karena dibuat sebelum masuk waktu. Maka dia harus setelah masuk waktu baru dibuat. Setelah masuk waktu kemudian nyari. Nah, tadi perincian sudah kita bahas. Itu kalau di daerah yang harus nyari. Nah, itu. Wa istaratu aidan dan disyaratkan juga ayyakuna dia itu terlaksana, tayamum terlaksana ba'da setelah izalatin najasati, menghilangkan najis, in kana jika ada dianya, jika ada dianya si najis di badannya. Ini kalau najis itu ada di badannya, dihilangkan dulu. Kalau tayammama maka seandainya dia bertayamum qabla dzalika sebelum itu, masih ada lagi najis itu, misalnya kena kencing dia, masih ada kencing lagi. Terus tayamum, lam yasih tidak sah dianya. Saya paham? Nah, ini kalau ada najis yang tidak makruh. Tapi kalau tidak ada ya udah langsung tayamum. Paham nih? Masih paham? Oke, terakhir. Qal fa'in lam yatamakkan. Fa'in maka jika lam yatamakkan dia tidak mampu min dari izalatin najasati menghilangkan najis itu. Bisababi faqdil ma disebabkan tidak dapat air itu tadi. Ada najis tidak mampu di badan dia. Tapi karena tidak adanya air, dia tidak bisa menghilangkan najis itu. Maka jadilah najis itu masih ada di badannya, najis yang ghairu ma'qum. Fa hukmuhu maka hukumnya dia ini ka hukmi seperti hukumnya faqidi orang yang kehilangan at-tahurain dua alat bersuci. Ini dihafal faqidu tahurain, faqidu tahurain, faqidu tahurain. Dia istilah dalam fikih dalam masalah bersuci. Apa itu faqidu tahurain? Faqid orang yang kehilangan at-tahurain alat bersuci, dua alat bersuci. Apa itu? Ya ini tidak dapat air untuk wudhu atau untuk mandi wajib, tidak juga dapat tanah untuk tayamum. Paham ini? Paham? Mau wudhu dia tak ada air. Mau tayamum tak ada tanah. Karena dalam madhab Syafi'i tayamum itu ya dengan tanah. Maka berarti dia faqidut tahurain. Orang ini salat seperti itu. Dalam keadaannya seperti itu di waktunya. Sebelum waktu itu habis, lihurmatil waktu. Tapi nanti setelah bisa tayamum atau setelah bisa wudhu, salat tadi diqadha. Itulah hukum salatnya orang faqidut tahurain. Karena dia nggak dapat air untuk bersuci. Nggak dapat air pula dia untuk wudhu, untuk mandi wajib. Nggak dapat air pun, nggak dapat tanah pula dia untuk bersuci, untuk bertayamum. Maka dibilang faqidut tahurain. Orang seperti ini, maka dia salat di waktu salat tadi masih ada. Ya dalam keadaan nggak tayamum, nggak wudhu, nggak ada yang dipakai untuk itu. Paham? Tapi hukum salat ini harus dipotong. Jadi dia salat untuk menghormati waktu. Karena kalau tidak buat begitu dianggap sengaja meninggalkan salat. Maka dia tetap salat menghormati waktu tadi. Begitu hukumnya. Tapi nanti dia kodok. Paham? Paham ya? Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nuhalli wa salli ala nabi. La ilaha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala
Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir di Zoom ini. Barakallahu fikum. Cuman taklim kita ini kalau ada yang menyimpannya untuk konsumsi sendiri aja lah. Ya. Nggak harus disebarin di medsos. Untuk konsumsi sendiri atau sama kawan-kawannya aja. Untuk murojaah sendiri aja. Nah kadang ada sabkul lisan terucap, ya kan? Itu sebaiknya jangan disebar. Karena kadang ada sabkul lisannya namanya panjang ngomongnya. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.